Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita. Hari ini adalah hari celebration of prayer untuk Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh jemaat GSIA sedang berdoa. Kita sedang bersama-sama menaikkan topik-topik doa. Sementara saudara beribadah, sementara kita bersama-sama akan dipimpin untuk berdoa bersama. Saya mengajak saudara untuk mengaminkan, untuk bersungguh-sungguh mengikuti setiap topik doa yang ada. Dan kita sedang dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari WhatsApp. Isinya kira-kira begini, dan ini saya berharap juga akan mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam doa kita hari ini. Salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi seluruh perspektif saya tentang kehidupan saat teduh setiap hari adalah menyadari bahwa ini bukan hanya sesuatu yang harus saya lakukan, ini bukan hanya sesuatu untuk dicentang dari daftar tugas saya, tetapi ini adalah undangan dari Tuhan untuk menghabiskan waktu berdua dengannya setiap hari. Nancy DeMoss mengatakannya. Dengan kita laksanakan celebration of prayer, bukan saja kita berdoa secara serentak, tetapi ini juga menjadi awal tahun di mana kita mau banyak berdoa bersama-sama. Ini akan membangkitkan iman kita di dalam doa-doa pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita dengan keyakinan akan kuasa Tuhan, kita mau berdoa bersama. Ada waktu yang cukup untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudara bisa bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini kita merayakan celebration of prayer di seluruh Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi seluruh dunia bahkan yang masih diliputi oleh suasana adanya virus COVID-19. Kita perlu berdoa lebih banyak dan lebih banyak lagi. Apalagi di Indonesia baru-baru ini kita dengar juga kabar duka di mana ada pesawat Sriwijaya yang mengangkut beberapa saudara kita mengalami kecelakaan, dan itu menambah duka yang begitu dalam di tengah-tengah bangsa kita. Untuk itu kita perlu menyatukan hati kita dalam beberapa waktu ke depan untuk bersama-sama berdoa, berdiri di hadapan Tuhan, membawa doa kita untuk bangsa kita, bahkan untuk seluruh dunia. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, merendahkan hati dan diri kami, meninggikan, memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat kami ya Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang akan terus layak disembah dari selama-lamanya hingga selama-lamanya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kami pada hari ini datang bersama-sama menyatukan hati, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga akan menaikkan doa-doa kami untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk keluarga kami, bahkan untuk seluruh dunia Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menjawab seruan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah melawat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat kami berada, dalam diri kami pribadi, di dalam keluarga, dalam gereja kami, dalam negara kami, bahkan di dalam seluruh dunia. Ketika kami memuji-muji menyembah Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami. Kami mau Tuhan mengatakan Tuhan baik bagi kami, dan kami percaya ketika kami bersehati bersama-sama berdoa, kuasa-Mu yang sempurna itu akan bekerja. Engkau sedang turun tangan untuk menolong kami semua, untuk mendatangkan jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah sukacita damai sejahtera dari Tuhan melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga itu yang akan berkuasa dalam hidup kami saat ini ketika kami datang memuji menyembah Tuhan. Sejenak kami akan tinggalkan seluruh urusan kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan kami yang sangat mengasihi kami, yang peduli kepada kami, yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai bagi hormat kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan, Tuhan yang dapat menjawab doa kita oleh karena kuasanya ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan iman nyanyikan pujian ini, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap
kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup jawab doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami menyatukan hati kami bersama seluruh umat Tuhan, khususnya di Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk merendahkan hati dan diri kami, untuk berdoa bagi dunia, bagi negara kami, bagi gereja kami, bagi kami sendiri dan bagi keluarga kami, bagi semua orang. Kami datang memohon pertolongan-Mu Tuhan, karena dunia ini, kami semua saat ini umat manusia saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah sekian bulan lamanya kami masih harus melawan COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, ada banyak kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh umat manusia Tuhan. Dan hanya Engkaulah pertolongan kami, Engkau sumber hikmat kami, Engkau sumber kuat kami semuanya, sumber sukacita, damai sejahtera kami, sehingga kami akan mampu melalui hari-hari kami. Bahkan ada banyak orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi diakibatkan terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan juga ada karena bencana alam. Bahkan baru-baru ini di negara kami ini juga terjadi kecelakaan pesawat yang juga menelan banyak korban jiwa. Tuhan, betapa seharusnya kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan segala hati kami, hidup kami, memohon Tuhan menolong kami sekalian. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah yang menyanggupkan kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Hanya Engkau saja, Engkaulah yang mendengar seruan kami, Engkaulah yang sanggup menjawab doa-doa kami. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau yang memberi kelegaan bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi kami semua, bagi bangsa kami, bagi seluruh dunia ya Tuhan. Saat ini kami berdiri bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa ini, kami memberkati bumi dunia ini Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi ya Tuhan. Pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi. Bahkan kami semuanya akan menyatukan hati kami, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Sesungguhnya di saat-saat ini kami akan menyadari betapa tidak berdayanya kami ya Tuhan, karena musuh kami yang tidak terlihat itu, yaitu virus COVID ini Tuhan, bisa membawa kematian bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapapun kami, virus ini bisa terpapar kepada kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, kerinduan kami, agar keadaan ini segera berlalu, sehingga kami bisa melakukan, menjalani hari-hari kami dengan baik lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur atas setiap rencana-Mu Tuhan dan rancangan-Mu yang mulia di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah di masa-masa sulit yang sudah kami lalui ini, ada kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri memberkati bangsa kita di hadapan Tuhan. Syukur atas
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan, kami tahu hati-Mu Tuhan, ada di bangsa ini. Ku ucapkan berkat, haleluya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa.
Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara. Pada hari ini ketika kita mau berdoa bersama-sama, kita mau menaikkan topik-topik doa, maka kita mau supaya kita berdoa dengan iman percaya kita. Dan untuk itu saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kita adalah manusia biasa dengan kuasa luar biasa. Manusia biasa dengan kuasa yang luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita belajar mengenai doa dari kehidupan seorang nabi yang bernama Elia. Ada 2 hal yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Elia manusia biasa. Apa yang dimaksud dengan oleh Yakobus bahwa Elia adalah manusia biasa? Maksudnya adalah bahwa Elia tidak memiliki kuasa untuk menghentikan hujan. Elia juga tidak memiliki kuasa untuk menurunkan hujan. Jadi Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Elia tidak bisa melakukan hal-hal yang orang lain juga tidak bisa lakukan. Sama, Elia tidak bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa memastikan tentang perlindungan atas diri kita. Seperti itu juga Elia. Kita tidak bisa memastikan bahwa satu pohon yang kita tanam pasti akan menghasilkan buah yang baik. Elia tidak juga bisa melakukan hal itu. Kita sama seperti Elia, tidak bisa melakukan apapun. Hanya hal-hal yang Tuhan beri kemampuan bagi kita manusia biasa yang kita bisa lakukan. Tapi hal-hal di luar yang biasa, hal-hal yang bersifat ajaib, mujizat adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan Elia dan tidak bisa juga kita lakukan. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah bahwa saudara dan saya sama seperti Elia yang juga tidak memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia biasa. Yang kedua, Elia berdoa untuk hal yang dia tidak bisa lakukan. Elia memang tidak bisa menghentikan supaya bumi, supaya langit tidak mencurahkan hujan. Elia tidak bisa melakukan itu, tapi Elia berdoa untuk hal itu. Dia bersungguh-sungguh berdoa. Imannya yang kuat itu mengakibatkan Elia bersungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan menghentikan hujan untuk tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Waktu yang cukup lama. Secara hukum alam itu adalah sesuatu yang hampir bisa kita katakan bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin bumi dengan air yang ada di dalamnya menguap setiap hari, tetapi kemudian di daerah itu tidak ada hujan sama sekali selama 3 tahun dan 6 bulan. Panjang sekali, lama sekali peristiwa itu terjadi. Tapi Elia berdoa untuk apa yang dia tidak bisa lakukan. Elia juga berdoa supaya hujan turun. Elia tidak bisa melakukan, Elia tidak bisa mendatangkan hujan dari langit ke bumi. Tetapi Elia berdoa untuk apa yang tidak bisa dilakukan. Saudara dan saya, hari ini kita mau berdoa untuk hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Itu sebabnya kita akan bersungguh-sungguh berdoa seperti Elia yang juga sungguh-sungguh berdoa untuk apa yang dia tidak bisa lakukan.
Elia adalah manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saya memberikan satu ilustrasi. Ini bukan mengenai siapa saya, siapa saudara, atau siapa Elia, tetapi ini tentang apa yang ada di sekitar kita, atau apa potensi, atau apa yang bisa menolong kita, atau siapa yang bisa menolong kita. Ini bukan berbicara tentang kekuatan kita, tetapi kekuatan yang bisa menolong kita. Elia tentu meminta kekuatan Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Elia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita hari ini adalah orang-orang yang biasa, tetapi sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan hari ini, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia jauh sebelum kita. Contoh, hari ini kita bisa menggunakan HP atau Android untuk bisa berkomunikasi jarak jauh dengan bisa langsung seperti bertatap muka dari jarak jauh. Kita bisa langsung seperti telekonferensi, atau kita bisa bertelepon dengan video, dan kita juga bisa, bahkan kalau kita melihat sekarang ini anak-anak kecil pun bisa melakukan itu. Kalau kita juga melihat bahwa hanya alat yang kecil yang ada di tangan kita, kemudian kita menekan beberapa tombol beberapa kali, tiba-tiba dalam waktu 15 menit datang orang menjemput kita untuk mengantar ke tempat di mana kita mau. Ada orang yang lain lagi, dia menekan beberapa tombol dan kemudian datang makanan. Ada hantaran makanan, ada barang-barang yang bisa diantar, ada belanjaan yang bisa dikirim. Karena ada alat yang di tangan, ada yang bisa melakukannya. Demikian halnya di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia biasa, tetapi firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Bila dengan yakin, keyakinan yang mendatangkan doa yang sungguh-sungguh itu sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa untuk berdoa menggunakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini bukan berarti bahwa kita hidup, bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu hanya semata-mata untuk mendatangkan jawaban doa. Kalau kita pelajari firman Tuhan, dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22, itu seperti kalau kita memiliki alat, kemudian alat itu bisa kita pakai, dan alat itu katakanlah HP yang bisa kita pergunakan, kemudian orang lain bisa mendatangkan makanan atau barang, atau bisa menjemput kita, mengantar kita, atau banyak hal yang sekarang bisa dilakukan. Di dalam Tuhan, darah Yesus juga adalah pertolongan bagi kita. Pengorbanan Kristus adalah pertolongan bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saya tidak sedang mengajarkan bahwa pengorbanan Kristus itu semata-mata untuk mendatangkan berkat jasmani, hal-hal duniawi, hal-hal yang kita lihat di muka bumi hari-hari ini. Tidak, karena kalau kita mengajarkan hal demikian, kita sedang merendahkan kuasa darah Yesus. Sesungguhnya kuasa darah Yesus adalah kuasa yang menghubungkan kita kembali dengan Allah di surga. Kita memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Nah, karena hubungan kita dengan Tuhan sudah kembali baik, maka kita bisa berdoa kepada Dia. Kita bisa memohon kepada Dia. Kita bisa menaikkan doa-doa kepada Dia. Dan bukan hanya kita bisa menaikkan doa kita, tetapi Tuhan mendengar doa kita. Kalau hari ini kita mau berdoa, kita tahu bahwa karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Hari ini kita tahu bahwa
darah Kristus memang memberikan berkat yang jauh lebih besar daripada hal-hal doa, permohonan-permohonan, hal-hal yang ada di sekitar kita. Jauh lebih dari itu. Karena darah Yesus adalah berbicara tentang hubungan kita yang dipulihkan dengan Tuhan, dan kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi memang Tuhan juga memperhatikan hal-hal yang terjadi di muka bumi. Tuhan juga memperhatikan saudara dan saya ketika kita masih ada di muka bumi. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan mengawasi kita, Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan mengatakan bahwa kita juga mesti berdoa. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan tetaplah berdoa. Firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan kita harus berdoa untuk kota di mana kita berada. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesehatan kota di kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi hari ini kita sedang memenuhi panggilan Tuhan untuk berdoa bagi daerah kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk orang-orang percaya kepada Tuhan, berdoa untuk pemerintahan kita, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini. Itu panggilan Tuhan yang kita mau lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu Tuhan yang juga memerintahkan kita berdoa. Itu sebabnya mari kita berdoa bersungguh-sungguh. Hari ini kita mengatakan, Tuhan, apa yang aku minta kepadamu adalah sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri sedemikian rupa. Itu sebabnya aku berdoa supaya Engkau melindungi aku. Aku tidak bisa melakukan supaya daerahku, kotaku, negaraku, bahkan bangsa-bangsa aman, damai, sejahtera. Untuk itulah aku berdoa, karena aku tidak bisa melakukannya. Kita adalah manusia biasa. Kita tidak bisa bahkan menjamin hidup kita sendiri. Maka kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita memang manusia biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Saudara dan saya dengan beberapa saudara yang lain akan berdoa untuk topik-topik doa yang sudah disiapkan. Dan mari saya mau mengajak kita dengan sungguh-sungguh, kita yakin bahwa apa yang kita doakan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan akan menjawabnya. Dan dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat. Dan hari ini menjadi satu pendorong membangkitkan iman, membangkitkan kekuatan kita untuk juga terus berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya mari dengarkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk apa yang Tuhan mau supaya kita berdoa. Saya mengingatkan sekali lagi, ketika kita nanti berdoa bersama-sama, aminkan, imani, dan mari kita lihat bagaimana Tuhan akan melakukannya. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa Elia manusia biasa, tetapi doa Elia, doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Tambahkan iman kami pada saat ini, sebab kami mau berdoa di dalam hari Celebration of Prayer Gereja Sidang Jemaat Allah tahun 2021 ini. Kami mau berdoa bersama-sama. Secara nasional kami akan berdoa di seluruh Indonesia, seluruh jemaat di Asia, seluruh Indonesia sedang bersatu hati berdoa. Satukan kami dalam iman yang sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau berdoa untuk dunia, di mana dunia sedang ada dalam pandemi, dan kita berdoa supaya pemerintahan bangsa-bangsa mengambil keputusan-keputusan bijaksana, juga keamanan dunia. Nanti kita juga akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan kita akan berdoa juga untuk
gereja sidang jemaat Allah, dan saya juga nanti akan berdoa untuk saudara sekalian. Itu sebabnya ketika saudara-saudara yang lain nanti memimpin di dalam doa, saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama mengaminkan, berdoa dengan topik-topik doa yang dipanjatkan. Kita akan bersama-sama berdoa. Sama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, anugerah-Mu luar biasa bagi kami, setiap umat Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami berada di negara manapun ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan anugerah yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami memiliki tanggung jawab ya Tuhan bagi bangsa kami, bagi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dunia ini ya Tuhan, yang mana saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dan berseru kepada Tuhan. Bumi ini perlu Engkau Tuhan, dunia perlu Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tabib di atas segala tabib. Pulihkanlah keadaan setiap umat Tuhan dimanapun kami berada, di bagian negara manapun kami berada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terkhusus bagi kesehatan umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, di bumi ini ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang masa pemulihan juga Tuhan berkati agar segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sehat ya Tuhan. Kau akan perkebal imunitas tubuhnya ya Bapa, sehingga tidak akan mudah tertular oleh COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin negara, pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang luar biasa akan Tuhan taruhkan dalam hati dan pikiran mereka ya Bapa, sehingga setiap kebijakan apa yang mereka ambil ya Bapa, itu bukan berasal dari kekuatan mereka, bukan berasal dari pemikiran mereka, tetapi karena berasal yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan memiliki visi dan misi yang Tuhan beri atas mereka, sehingga mereka menentukan kebijakan yang tepat untuk setiap bangsa mereka ya Bapa, sehingga keputusan itu akan mutlak ya Tuhan menjadi keputusan yang terbaik di bangsa mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena COVID-19 ini berpengaruh pada ekonomi global ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan tolong setiap perekonomian bangsa-bangsa ya Bapa. Tuhan Yesus berkati setiap mata pencarian bangsa-bangsa ya Bapa. Apa yang menjadi komoditas utama Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan urapi setiap ladang-ladang, Tuhan berkati setiap industri, Tuhan berkati setiap usaha-usaha, Tuhan berkati setiap segala sesuatu yang dikerjakan umat Tuhan, umat manusia di dunia ini ya Bapa. Sehingga dengan ekonomi yang terjaga ya Tuhan, kestabilan nasional, kestabilan bangsa-bangsa terjaga ya Tuhan Yesus. Tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan ya Bapa, tetapi kedamaian di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa kepadamu karena Engkau Allah yang mendengar, Allah yang mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Di masa-masa pandemi ini, mari Tuhan akan berikan hikmat bagi gerejamu, bagi para hamba Tuhan, untuk dapat melayani anak-anak Tuhan, agar seluruh umat Tuhan tetap terlayani meskipun mungkin tidak bisa berkumpul di satu tempat untuk beribadah bersama-sama, tetapi biarlah hati mereka dengan penuh rindu tetap beribadah kepada Tuhan, meskipun mereka harus beribadah kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang ada. Untuk itu kami berdoa supaya semua gereja bangkit ya Tuhan, mereka akan melayani dengan cara-cara yang relevan di masa-masa pandemi begini, di mana umat Tuhan masih harus saling menjaga jarak ya Tuhan, tidak bisa bertemu satu dengan lain. Kami berdoa buat seluruh gereja Tuhan
biarlah roh Tuhan akan terus menyala-nyala di hati mereka, sehingga kami semua akan terus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus untuk mengabarkan berita Injil kepada semua makhluk ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa supaya seluruh gereja Tuhan tetap bersehati, tetap berdoa bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan pelayanan kepada seluruh umat Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia di masa-masa seperti ini, di mana seluruh berita, seluruh hal bisa dikabarkan melalui alat komunikasi yang sudah ada ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kerajaan Tuhan datang, kehendak-Mu jadi atas seluruh gereja Tuhan. Banyak jiwa yang akan percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan-pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, teguhkan, kuatkan para hamba Tuhan, hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan ada atas mereka. Biarlah seluruh gereja Tuhan akan tetap mengabarkan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami satukan hati kami dan satukan juga gereja Tuhan, sehingga kami semua akan bersama-sama bersatu hati memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong seluruh gereja Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami berdoa bersatu hati. Kami minta pertolongan daripada Engkau yang campur tangan di dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia ini. Engkau memberkati setiap pengusaha-pengusaha, biarlah apa yang mereka kerjakan dapat berhasil, dan di tengah krisis mereka memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif, sehingga ada terobosan-terobosan yang baru di dalam mengembangkan perusahaannya. Begitu juga kami berdoa untuk setiap karyawan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau memberkati, Kau menolong setiap kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan juga dapat berhasil, dan mereka tidak berkekurangan akan kebutuhan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk para petani, nelayan, dimanapun mereka berada di pelosok Nusantara ini. Kami berdoa Tuhan tolong, sehingga ketika mereka menghadapi krisis pandemi corona ini, mereka tetap dapat bertahan, dapat berjuang, menjalani kehidupan mereka, dan mereka dapat hidup tanpa berkekurangan Bapa. Semua kami serahkan pada Engkau Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup membawa kami keluar daripada krisis yang berkepanjangan ini Bapa. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik yang sudah memelihara hidup kami bersyukur kepadamu, dan tanda syukur kami bawa persembahan kami kepada Tuhan yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Kami juga percaya Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Engkau. Engkau sangat baik bagi kami. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
biasa. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa untuk topik-topik doa, dan kita yakin bahwa apa yang kita doakan, Tuhan sedang melakukannya. Tiba saatnya saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau berdoa untuk gereja kita di seluruh Indonesia, supaya Tuhan akan menolong, dan saya nanti akan berdoa untuk saudara sekalian. Kita akan mengalami berkat yang dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang di surga, kami bersyukur karena kami telah digabungkan dalam satu pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia yang berada di bawah organisasi Gereja Sidang Jemaat Allah. Hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat berdoa untuk Badan Pengurus Pusat. Tuhan, Engkau akan memberkati Pendeta Budi Setiawan sebagai Ketua Umum, Pendeta Hari Agus Rimba sebagai Wakil Ketua Umum, Bapak Pendeta Indra Bramono sebagai Sekretaris Umum, Ibu Wiwi Tejo Budiono sebagai Bendahara Umum, dan Bapak Alex Nunuhitu sebagai Komisaris Umum. Ya Tuhan, kami memberkati hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat surgawi, biarlah pengurapan Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan, kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan rencana Tuhan bagi Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia. Kami berdoa juga untuk badan-badan pengurus daerah di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk badan pengurus daerah Riau, Kepri, dan Sumbar. Berkati Pendeta Sarasapan sebagai Ketua Daerah. Berkati Pendeta Hutanggalung sebagai Wakil Ketua. Berkati Pendeta Jerry sebagai Sekretaris ya Tuhan. Berkati Pendeta Kristina sebagai Bendahara. Berkati Pendeta Samuel sebagai Komisaris Daerah. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati, Engkau akan berikan hikmat dan kebijaksanaan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kegerakan bersama Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia, di mana kami telah menetapkan roadmap, dan kami tahu itu adalah pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya Roh Kudus akan tolong kami untuk terus berjalan sesuai dengan roadmap yang telah kami tetapkan bersama di bawah pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Kami akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Allah kami di surga. Hamba-Mu berdoa, Engkau akan memberkati untuk jemaat dari GSI Maranatha Care Family, bahkan setiap orang yang hari ini, yang saat ini sedang mengikuti doa ini. Hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau memelihara mereka, Engkau mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan mereka. Engkau juga akan terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, Engkau akan menyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan kita angkat tangan, kita terima berkat yang dari Allah dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.
dan pastikan saudara terus berdoa dan terus menjalin hubungan baik dengan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan akan menyertai saudara sekalian. Shalom.